Oke, jadi di video kali ini ya, kita akan membahas mengenai kemarin ada yang menanyakan, Bang, gimana cara mengatasi petarangan yang tumpang tindih? Dalam artian, satu sekat petarangan ada 2 sampai 3 indukan yang mengerami atau yang bertelur. Sebenarnya itu bisa disiasati ya dengan meletakkan telur yang tadinya menumpuk, itu kita pindahkan ke petarangan sebelahnya. Tetapi dengan catatan petarangan rekan-rekan itu harus banyak. Jadi mereka mempunyai pilihan untuk memilih petarangan yang mereka impikan atau mereka senangi. Memang ya, walau terkadang kita berikan petarangan yang bagus, tetapi indukan-indukan tersebut tidak mau bertelur di area petarangan yang kita buat. Itu lumrah ya, namanya hewan, pasti menurut kita nyaman, menurut kita bagus, tapi menurut mereka juga belum tentu bagus. Jadi ya caranya itu tadi, kuncinya adalah rekan-rekan itu harus buat petarangan yang banyak ya. Dalam artian tinggal sesuaikan lah dengan jumlah populasi indukan. Jadi kalau indukannya banyak, terus petarangannya sedikit, nah itu ya sama dengan itu yang memicu kadang petarangan itu tumpang tindih ataupun petarangan yang asal-asalan ataupun tidak berukuran, yang kadang dibiarkan aja di bawah meja atau dibiarkan aja di tanah gitu aja. Nah itu yang menyebabkan biasanya tumpang tindih. Jadi untuk menyiasatinya kalau di kandang kami ya, semisal nih saya kasih contoh di petarangan nomor 13. Nah di sini kan ada sekitar misalnya ada 2 indukan. Jadi setiap harinya telur yang dari petarangan nomor 13 ini kita pindahkan 1 butir ke petarangan sebelahnya. Nah begitu seterusnya. Jadi ketika nanti indukan-indukan itu lagi ingin bertelur di waktu yang sama, jadi ketika di sini udah terisi indukan, jadi mereka itu mengisi di petarangan yang ada telurnya. Jadi seperti itu. Jadi misalnya ada 3, ya dibuat lagi, dimasukkan ke ambil 3 butir, ambil 2 butir, masukkan sebelahnya, masukkan ke sebelahnya lagi. Nah begitu seterusnya, setiap pertambahan telur itu harus dipindah terus. Itu yang bikin indukan-indukan ini ya nanti dia akan memilih petarangan yang terisi oleh telur dan mereka akan menitipkan telur di situ. Nah jadi kalau petarangan yang biasanya satu petarangan ini terisi dari 2 indukan ataupun dia mengeram jadi 1, itu juga nggak apa-apa, tapi juga harus disesuaikan telurnya ya. Jangan telurnya cuma 15 tapi yang mengerami 2 indukan, toh juga yang rugi nanti kita. Buat apa dia mengerami lama-lama, cuman mengerami 15 butir tetapi 2 indukan yang mengerami itu akan kita rugi aja. Yang ada cuman buang-buang waktu aja indukannya. Jadi minimal diisi satu petarangan ini 30 butir. Nah itu kalau mau dirami 2 indukan juga nggak apa-apa, itu juga pasti jadi kok. Intinya juga petarangannya itu harus pas, jangan basah. Nah ini ya contoh yang ada di kandang kami, indukan-indukannya. Ini nggak ada indukan yang namanya tumpang tindih karena kami menggunakan sistem seperti itu. Jadi kalau beternak itu kita tinggal pinter-pinter sendiri untuk menyiasatinya seperti apa. Jangan kita mengandalkan yang penting dia terserah bebas bertelur di mana aja. Tapi kita harus melatihnya dengan cara seperti itu. Ini hampir petarangan semua terisi semua. Ini belum kita pindahkan ke dalam mesin tetas ya. Nah ini semisal di nomor berapa ini? Nomor 29. Jadi di nomor 29 ini semisal ada 2 indukan, nanti setiap harinya kita pindahkan ke petarangan sebelahnya, kita pindahkan seterusnya. Jadi seperti itu yang bikin indukan-indukan tersebut yang mau bertelur ini ya, dia bisa memilih sebelahnya lagi tuh. Karena sistem indukan yang bertelur tumpang tindih itu biasanya dia menitipkan telur di sebelahnya ataupun yang memang udah terisi dengan telur. Jadi kalau petarangannya masih kosong, biasanya dia nggak mau bertelur di situ. Nah itulah sistem indukan. Biasanya seperti itu dia. Dan juga lagi-lagi saya peringatkan ya untuk melakukan perbandingan yang sesuai antara betina dan pejantan. Kadang rekan-rekan ini keliru dan saya juga sering mengalami seperti itu. Biasanya ketika penambahan populasi ya, itu biasanya indukan ini akan mungkin jarang kawin. Nah itu yang menyebabkan yang namanya fertilitas itu rendah.
Nah, kita harus nyiasatinya. Untuk perbandingan pejantan itu harus tepat dengan perbandingan yang paling bagus itu ya 5:1 itu udah paling bagus, 5:1. Tapi jika rekan-rekan ingin melakukan 1:8, 1:10 itu juga bisa, tapi juga harus buat sistem pengeraman itu yang banyak. Jadi ketika di lahan umbaran, betinanya itu sedikit di lahan umbaran dan kebanyakan di mengerami. Jadi untuk siklusnya itu bisa dapat. Tapi kalau rekan-rekan pakai full mesin tetas dari 0 sampai akhir, tapi kalau rekan-rekan perbandingan 1:10 itu bakal bahaya karena fertilitasnya pasti akan rendah. Jadi kalau pakai pengeraman itu nggak apa-apa 1:10 itu, tapi sedikit beresiko sih, tapi lebih amannya dia di 1:7 ataupun 1:8. Kalau paling bagus ya dia tuh di 1:5 antara perbandingan pejantan dan indukan. Jadi seperti itu rekan-rekan. Dan ini di petarangan nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan sampai nomor 10. Ini semuanya terisi oleh indukan-indukan yang mengerami. Dan ini tidak ada petarangan yang tumpang tindih ya. Tidak ada satu petarangan 2 indukan yang mengeram, itu tidak ada. Jadi seperti itu cara kami menyiasatinya. Jadi semisal di petarangan itu biasanya ada yang 2 indukan, ataupun semisal petarangan yang di nomor 2 indukannya ini mengerami pindah ke nomor 3, yang nomor 3 ini pindah ke nomor 2, itu nggak masalah. Kalau seperti itu nggak masalah, yang penting masih dalam pengeraman. Itu mau indukannya bertukar-tukar saat pengeraman itu nggak jadi soal, karena itu dampaknya juga sama aja, nggak ada yang membahayakan untuk telur. Dan masalah alas kandang ya, rekan-rekan bisa menggunakan sekam giling, maksud saya sekam bekas gilingan padi, dan rekan-rekan bisa juga gunakan daun lalang. Jadi kalau di sini kami gunakan daun lalang ya. Ini enggak tentu sih, kadang kami berganti-ganti soal alas petarangan, karena mengingat kadang juga namanya daun, kadang di di usik-usiknya sama dia tuh kadang habis, hilang, entah kemana, terus kita tambah lagi seadanya. Yang penting ada alasnya yang untuk nggak terlalu dia kelembapan telur terlalu tinggi ya. Jadi kita beri alas seperti daun, ini daun lalang, rumput lalang. Jadi hampir semua petarangan yang ada di kandang kami terisi telur rekan-rekan. Jadi di setiap petarangan ini pasti ada indukan yang bertelur dan ada yang mengerami. Jadi siklusnya tuh ya seperti itu kalau kita memiliki indukan yang banyak. Tapi itu nggak menutup kemungkinan ya ketika rekan-rekan menggunakan ransum pakan yang kurang tepat, juga walaupun indukannya itu banyak, ratusan, itu belum tentu bisa menghasilkan telur sampai indukan yang mengerami sebanyak ini. Kuncinya adalah perawatan. Jadi mau indukannya berapapun, kalau perawatannya bagus ya juga hasilnya pasti bagus. Jangan mentang-mentang kita mau mendapatkan keuntungan yang lebih, keuntungan yang besar, kita mengabaikan namanya perawatan ya. Perawatan dan pemberian ransum pakan yang kurang tepat bagi indukan itu juga tidak akan berdampak baik. Yang ada kita hanya buang-buang waktu. Di situ kita harus memberi pakan, di situ kita harus mengeluarkan waktu untuk memberi pakan dan lain-lain, tapi tidak menghasilkan apapun, hanya menghasilkan sebuah kotoran saja. Nah, di sini kita ingin mendapatkan sebuah hasil, yaitu hasil telur yang kita nanti jadikan sebagai income. Jadi jangan gegabah untuk memberikan perawatan. Nah, mungkin begitu saja nih ya rekan-rekan video singkat yang dapat saya berikan. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.